Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyir biha wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan setelah Allah matikan kita tadi malam. Lalu Allah berikan nikmat keimanan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat yang disaksikan oleh para malaikat, yang disaksikan oleh malaikat shift malam dengan shift pagi. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana gambaran hari kiamat, maka bacalah tiga surat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dengan ungkapan ra'yal ain, dengan pandangan mata yang jelas. Yang pertama sekali adalah surat At-Takwir, dan yang kedua adalah surat Al-Infitar, dan yang ketiga yang akan kita bahas dan memasuki pada surat Al-Insyiqaq. Tiga surat ini merupakan gambaran jelas sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin melihat gambaran hari akhirat dengan mata kepala, maka bacalah tiga surat tersebut: At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, para sahabat terlebih dahulu mereka tidak menamakan dengan surat Al-Insyiqaq sebagaimana yang disampaikan di dalam Sahih Bukhari, Tirmizi. Beliau menyebutkan bahwasanya para sahabat menyebutkan surat ini adalah surat Idzas Samaa'un Syaqqat. Ini nama surat yang terkenal di kalangan para sahabat. Namun para mufassirin menamakan nama surat ini dengan surat Al-Insyiqaq. Surat ini merupakan surat yang ke-83 turunnya jika dilihat dari surat-surat yang diturunkan setelah surat Al-Infitar dan sebelum surat Ar-Rum. Ini merupakan riwayat yang sahih di antara sekian banyak riwayat tentang surat Al-Insyiqaq. Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaq. Sadaqallahul azim. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan bacakan beberapa ayat saja, akan menafsirkan beberapa ayat saja.
Yang pertama sekali pada saat Allah menyebutkan dengan kata-kata idzas sama'u syaqqat. Sebagaimana sudah kita jelaskan, kata-kata idza merupakan sesuatu yang memang pasti akan terjadi. Ini merupakan qasam, ini merupakan sumpah. Sumpah yang pasti akan terjadi, hanya saja kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Maka pada saat kata-kata idza ini diungkapkan oleh Allah, maka kejadian tersebut adalah kejadian sesuatu yang dahsyat, dan kejadian tersebut adalah kejadian yang pasti akan terjadi. Apa kejadian pertama saat terjadinya kiamat tersebut? Yaitu adalah idzas sama'u syaqqat, apabila langit itu terbelah. Padahal Allah menyebutkan bahwasanya langit itu merupakan sesuatu yang paling kokoh. Kekokohan langit ini dapat dilihat di dalam surat An-Naba, bahwasanya Allah melindungi kita, bumi ini, alam semesta ini, dengan langitnya yang begitu kokoh. Ada 7 langit, ada 7 lapis langit, sehingga apa? Sehingga apapun barang yang dari luar angkasa menghantam bumi ini, itu tidak akan pernah bisa langsung datang. Karena apa? Karena kekokohan langit ini. Langit diciptakan oleh Allah untuk melindungi tatanan kehidupan yang ada pada bumi ini, sehingga pada saat meteor itu memasuki bumi, maka dia akan dipecahkan terlebih dahulu, sehingga keganasannya itu tidak akan pernah bisa langsung menyerang bumi. Namun apa yang terjadi? Suatu hari, kita tidak tahu kapan akan terjadinya, pada saat langit itu terbelah. Langit yang begitu kokoh itu terbelah, dan gambaran langit terbelah itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, wa idzas sama'u syaqqat. Di dalam firman Allah, wa kanat kardatan kaddihan, idzas sama'u syaqqat fa kanat wardatan kaddihan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bahwasanya pada saat Al-Quran memberikan gambaran tentang bagaimana langit itu terbelah, dan itu sudah berhasil difoto dalam teleskop Hubble. Para angkasawan NASA, mereka memotret langit pecah itu, tak ubahnya sebagaimana bunga mawar yang berkilau. Ini merupakan gambaran yang nyata bahwasanya apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran, Al-Quran itu adalah sebuah berita yang pasti. Teleskop Hubble memotret gambaran di luar angkasa, ternyata ada sebuah gambar mawar yang merah berkilap. Dan ternyata gambar merah mawar yang berkilap itu adalah sebuah gambaran langit yang pecah. Namun nanti pada saat langit itu pecah, dan langit itu akan berpintu-pintu pecahnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam surat sebelumnya, maka semua tatanan yang ada di luar angkasa itu akan memasuki ke bumi ini. Sehingga apa yang terjadi? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Maka Allah memberikan izin kepada sesuatu yang terjadi di dalam bumi ini, maka dia akan mengeluarkan semua isinya. Langit telah pecah, dan pada saat itu Allah memberikan izin kepada semua makhluknya yang berada di dalam laut untuk mengeluarkan isinya. Mungkin yang pernah merasakan bagaimana dahsyatnya gempa tsunami, mereka pada saat merasakan goncangan pertama, mereka mengatakan ini adalah semacam kiamat. Karena goncangan pada saat itu adalah manusia digoyang terlebih dahulu, setelah itu dihentak-hentakkan. Begitulah gempa tsunami yang terjadi. Namun pada saat itu orang-orang yang merasakan itu akan mencium bau permukaan bumi yang dikeluarkan, sehingga bau yang tidak enak setelah gempa itu terjadi. Ini baru gempa yang terjadi di dunia. Namun bayangkan di ayat yang kedua Allah menjelaskan wa adzinat li rabbiha wa huqqat, bahwasanya semua isi di dalam perut bumi itu akan dikeluarkan. Tidak ada satupun yang tidak tersisa. Bayangkan bumi kita itu mempunyai berbagai macam isi, di antaranya itu adalah api.
Api itu akan keluar. Kalau biasanya yang keluar itu adalah air, lava, maka ini yang akan keluar pada saat itu adalah api yang akan menghancurkan dan meluluhlantahkan semua kehidupan manusia. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kata-kata yang paling tepat pada saat itu kondisi tentang bumi. Bumi pada saat itu sudah menjadi rata. Sebagaimana Allah mengatakan, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu sudah menjadi rata. Bagaimana kondisi bumi yang hari ini? Bumi ini bisa stabil dikarenakan apa? Dikarenakan masih ada pasak-pasaknya, masih ada gunungnya. Dikarenakan hari ini bumi ini bisa stabil dikarenakan ada air lautnya. Dikarenakan bumi hari ini mempunyai beberapa komponen, sehingga apa? Dia tidak akan pernah bergeser secepat itu. Namun pada saat nanti hari kiamat, bumi yang tempat tinggal kita ini tidak lagi seperti ini. Tidak ada lagi bangunan Masjid Al-Fitrah, tidak ada lagi bangunan masjid apapun, tidak ada bangunan apapun, sekokoh apapun bangunan tersebut, maka bangunan tersebut akan luluh lantah semua, ya. Yauma yubaddalul ardu ghairal ard was samawati matwiyatun bi yamin. Yauma yubaddalul ardu bighairil ard. Pada hari Allah menggantikan bumi yang pada saat kehidupan di manusia ini, seperti hari ini. Maka Allah menggantikan bumi tersebut, tidak lagi seperti ini. Bumi itu akan rata. Pada saat kita memandang bumi ini, sejauh mata memandang kita tidak bisa melihat satu pohon pun yang masih ada. Tidak ada satu gunung pun, tidak ada satu bangunan pun. Semua bangunan pada saat itu sudah tidak ada lagi dan bumi sudah menjadi rata. Ini merupakan 3 kondisi hari kiamat, dan kondisi ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena tidak cukup kata-kata untuk bisa menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut. Nah, menjadi pertanyaan, pada saat Allah menciptakan kondisi seperti ini, kenapa Allah memberikan gambaran kepada kita tentang hari akhirat? Ada hal yang memang harus kita pahami, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Allah menciptakan hari akhirat ini kepada kita agar orang-orang yang selalu diuji keimanannya, kehidupannya, mereka tidak pernah berputus asa terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Karena kita meyakini bahwasanya hari akhirat itu adalah pasti. Disitulah kita bisa meluruskan semua ketidaklurusan pada saat kehidupan di dunia ini berlaku. Ada sebagian orang pada saat dia hidup di dunia ini selalu dizalimi, selalu diambil haknya, selalu dibuli oleh orang lain. Maka tidak perlu dia harus mengotorkan tangannya untuk membalas terhadap kekejian, terhadap kekejaman yang diberikan, yang diuji oleh orang tersebut. Biarkan Allah yang akan membalas terhadap perlakuan yang dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena kita meyakini bahwasanya akan terjadi hari di mana Allah akan memberikan pembalasan seadil-adilnya. Ini merupakan di antara hikmah kenapa Allah menceritakan dan memberikan gambaran kabar gembira kepada kita tentang hari akhirat. Begitu juga dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Pada saat nikmat itu diberikan, janganlah kita berbangga terhadap apa yang kita perolehi. Karena apa? Karena kenikmatan tersebut tidaklah bertahan lama. Senikmat apapun kehidupan di dunia ini, maka kenikmatan tersebut sangatlah fana, sangatlah sementara. Walaupun kita diberikan umur panjang oleh Allah, maka kenikmatan tersebut paling hanya bisa dinikmati seumur kita. Namun bayangkan betapa banyak orang yang mencari rezeki siang malam, banting tulang. Namun pada saat dia belum bisa menikmati nikmat rezeki tersebut, dia sudah diambil umurnya oleh Allah, dicabut nyawanya. Dan yang lebih tragis lagi, harta benda yang dia simpan itu menjadikan perebutan oleh ahli warisnya. Terlebih jika kita tidak mempunyai orang yang akan mewariskan harta kita. Maka 2 hal tersebut, kesedihan kita di dunia ini tidak perlu kita balas,
Kekejaman orang tidak perlu kita balas, dikarenakan tidak perlu kita mengotori tangan kita untuk membalasnya, dikarenakan Allah akan membalas semua perbuatan tersebut di akhirat. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia itu tidak perlu berbangga diri. Hal ini merupakan pelajaran penting pada saat kita mendengarkan sesuatu tentang hari akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah menyebutkan kata-kata wa adzinat li rabbiha wa huqqat, para mufassirin menjelaskan ada hal yang memang menjadi sebuah pembahasan para ulama tafsir, bahwasanya Rasul memberikan nama untuk semua benda-bendanya. Ini hal yang paling tidak kita lakukan lagi hari ini. Sebenarnya Rasul mengajarkan kepada kita, Rasul memberikan nama gelasnya, Rasul memberikan nama cerminnya, Rasul memberikan nama pedangnya, Rasul memberikan nama tongkatnya. Kenapa? Karena makhluk hidup ini kita bisa berdialog dengannya. Hari ini kita jarang berdialog dengan makhluk hidup. Seakan-akan kita mengatakan bahwasanya alam ini tidak seperti hidup. Bahkan suatu hari pada saat Rasul sudah dibuatkan mimbar oleh para sahabat, dulunya sebelum ada mimbar Rasul memegang pohon kurma. Pada saat Rasul dibuatkan mimbar oleh para sahabat, maka Rasul berdiri di atas mimbar, tidak lagi memegang pohon kurma tersebut. Maka apa yang terjadi? Terdengarlah oleh para sahabat ada suara menangis. Maka pada saat itu ditanyakan oleh para sahabat, siapa yang menangis wahai Rasulullah? Yang menangis tersebut adalah pohon kurma yang biasa aku pegang. Dia sedih dikarenakan aku tidak memegangnya lagi. Kalau Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah mempunyai kesempatan berumrah, maka lihatlah di samping mimbar Rasul itu ada yang dinamakan dengan ustuwana. Ada sebuah tiang yang dilingkari dengan lingkar hijau, maka disitulah tempatnya yang dikatakan dengan pelepah kurma ataupun kurma yang menjadi sandaran pegangan Rasulullah SAW. Dan kita sangat dianjurkan untuk salat di mihrabnya Rasulullah SAW. Kenapa? Dikarenakan disitulah tapak mulia Rasulullah SAW menginjaknya. Maka pada saat kita salat di situ, maka kita telah sujud di tapak mulia Rasulullah SAW. Semoga 3 ayat tentang kejadian hari kiamat ini bisa membuat kita lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga keimanan kita semakin baik kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.